Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu beban hidup dan cara meringankannya. Bagian yang nomor 3 di situ yaitu langkah praktis dan sosial. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah beban hidup dan cara meringankannya. Bagian yang ketiga yaitu caranya melakukan langkah praktis dan sosial. Langkah praktis dan juga sosial, bagian yang pertama, mandiri secara ekonomi. Jadi di situ kita di dalam meringankan beban hidup kita senantiasa harus melakukan langkah-langkah apa di situ? Mandiri secara ekonomi. Islam memotivasi hambanya untuk mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Seperti kisah Rasulullah SAW yang mendorong sahabat untuk produktif. Artinya di situ Islam mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa harus selalu mandiri dan bersifat produktif. Artinya kita senantiasa tidak menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada manusia. Artinya di situ kita senantiasa menjadi orang yang mandiri. Sekarang setiap orang di situ memiliki pekerjaan masing-masing dan mereka di situ fokus untuk melakukan aktivitasnya setiap hari. Aktivitas mereka setiap hari. Artinya kita senantiasa tidak menggantungkan hidup kita sepenuhnya 100% kepada orang lain. Makanya di situ supaya meringankan beban hidup kita menjadi orang yang mandiri. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita agar supaya kita senantiasa menjadi orang yang produktif. Artinya di sini kita bisa bermanfaat buat diri kita dan juga senantiasa kalau bisa bermanfaat buat orang lain. Namun terlebih dahulu kita senantiasa menolong diri kita sendiri terlebih dahulu dengan menjadi orang yang mandiri serta menjadi orang yang produktif. Langkah praktis dan sosial yang nomor 2 di situ menjaga silaturahmi, berbagi perasaan dengan teman, keluarga, atau orang terdekat dapat mengurangi beban emosional. Artinya di situ dengan kita menjalin silaturahim dengan sesama, kita senantiasa beban-beban hidup kita di situ bisa berkurang karena kita berbagi curhat kepada orang lain dan senantiasa bagi orang yang tahu mengatasi masalah kita, tentunya mereka tidak akan diam saja. Memberikan solusi terhadap kita yang membutuhkan pertolongan di dalam pemecahan masalah. Makanya di sini dengan kita menjaga silaturahmi kita dengan sesama itu bisa mengurangi beban hidup kita. Bisa meringankan beban hidup kita karena mereka memberikan motivasi kepada kita.
Mereka juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kita, terhadap beban hidup kita yang kita pikul. Langkah praktis dan sosial yang nomor 3 di situ membantu orang lain. Jadi beban hidup dan juga cara meringankan beban hidup yang kita pikul, yang kita jalani di situ dengan kita senantiasa membantu orang lain. Barang siapa yang membantu meringankan kesusahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan beban hidup mereka di dunia dan juga di akhirat. Makanya di sini kita senantiasa bisa membantu orang lain, terutama di sini meringankan kesusahan orang lain. Jangan malah menambah kesusahan orang lain. Artinya seorang manusia di situ harus bersikap empati, harus bersikap saling membantu satu sama lain agar supaya apa di situ senantiasa beban hidup akan terasa berkurang. Membantu meringankan beban orang lain. Dalam hal ini contohnya bersedekah atau memberi bantuan tenaga akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan beban kita sendiri. Artinya kalau kita meringankan beban orang lain, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan beban hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Berkaitan dengan beban hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Artinya beban yang sudah kita pikul di situ kita sudah sesuai dengan kemampuan kita. Namun kita senantiasa harus mengukur sendiri kemampuan kita dalam memikul beban. Jikalau misalkan pekerjaan atau hal tersebut yang kita lakukan tidak sesuai dengan kemampuan kita, senantiasa kita jangan lakukan terlebih dahulu. Nantinya kalau misalkan sudah kita mampu menjalaninya, bisa mengambil hal tersebut, bisa mengambil pekerjaan tersebut jikalau sudah mampu untuk menjalani pekerjaan yang ingin kita lakukan. Makanya di situ sesuaikan dengan kemampuan kita di dalam melakukan sesuatu. Berkaitan dengan beban hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Artinya ini merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kita akibat dari kesalahan kita dan juga lupa kita dan juga kelalaian kita. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kita. Dan supaya kita tidak diberikan beban yang sebelumnya Allah berikan beban tersebut kepada orang-orang yang sebelum kita. Artinya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya tidak menghukum kita atas kesalahan kita dan juga kelalaian kita. Dan supaya di situ kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan, khususnya di sini di dalam mengemban beban-beban hidup yang kita jalani.
Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.